Oi cuy, wah mendung nih. Oke, hari ini gue bakal ngebahas satu mobil yang usianya udah 13 tahun, tapi menurut gue masih keren. Dan ini adalah Suzuki Grand Vitara JLX tahun 2007. Jadi dulu Suzuki punya dua line up SUV Grand Vitara, maksud gue dua tipe, JX sama JLX. Nah ini tipe JLX-nya. Dulu kompetitornya itu Honda CR-V sama Nissan X-Trail. Tapi menurut gue, opini pribadi, mobil ini lebih keren daripada mereka berdua. Dan jujur mobil ini juga punya banyak fitur. Salah satunya fitur di lampunya. Dia udah pakai HID proyektor, meskipun high beam, lampu sen, sama senjanya dia masih halogen. Dan di generasi pertama ini, grillnya ini masih motif silang-silang. Fog lamp yang udah berkabut, karena udah 13 tahun kali ya. Dan sprayer masih model yang nongol di kap mesin. Notice sesuatu nggak? Nih, ada sirip khas Suzuki. Ya, ini nerusin Suzuki Vitara tahun 92, dia punya sirip juga di situ. Profil bannya dia 22565 R17. Dan di versi JLX ini finishing velgnya dia punya dua jenis. Yang sisi sini, yang sisi luar juga dia gloss. Yang sisi dalamnya dia matte atau doff. Wheel capnya udah hilang. Sen dia nempel di bodi. Spion belum electric grid track, jadi masih manual. Bisa dilipat ke sana dan dilipat ke sini. Kenapa bisa? Nggak tahu. Nah ini sekarang desain sampingnya yang menurut gua lebih bagus daripada CR-V dan X-Trail. Kaca film itu bawaan pabrik, 13 tahun gak pernah diganti, dan mereknya Amfico. Udah kelihatan jeleknya, udah kelihatan berkabut. Dan seperti yang gue bilang, salah satu fitur yang gak punya atau gak dimiliki sama lawannya, ini fitur Smart Key. Jadi kuncinya tuh kayak gini. Kalau mau masuk mobil gak perlu mencet-mencet lagi nih, gak perlu mencet-mencet remote. Jadi cukup pencet ini. Nah, dia unlock sisi pengemudi. Sekali lagi unlock sisi semua pintu. Dan ini suara pintunya. Nah, oke. Nah, ini adalah pintunya, layout dari pintu Suzuki Grand Vitara. Yang menurut gue elegan karena mungkin perpaduan dua warna ini, warna cerah. Dan ada sentuhan kecil yang menurut gue manis dari Suzuki, yaitu soft touch material. Di sini empuk, di sini empuk, di sini juga empuk, semacam padding tapi udah mulai kempes. Terus di sini ada penyimpanan terbuka buat naruh barang-barang kecil sama naruh botol. Dan penggunaan aksen kayu, padahal ini plastik, juga menurut gue mempermanis tampilan. Ini buat spion kiri sama kanan, pengaturannya power window, 4 jendela yang auto cuma pengemudi doang, buat lock dan unlock. Dan ini buat lock semua power window. Speaker ada 2 di pintu dan suaranya boleh dibilang bagus. Nah ini joknya udah jok kulit beneran ya. Dan ini rada-rada semi bucket karena kalau duduk di sini kayak dipeluk. Meskipun ini rada keras, tapi enak kok, nyaman. Pengaturannya dia masih manual. Ini buat tinggi rendah
kursi buat rebah atau enggaknya juga bisa diatur di sini. Manual, semuanya manual. Tahun 2007 manual. Tuas buat buka tangki bensin. Nah itu pedalnya kayak gitu. Footrest, rem, gas. Ini ada tuas buat kap mesin. Terus di bawah setir dia ada buat pengaturan yang cuman bisa diatur tilt doang, belum bisa teleskopik. Kisi-kisi AC bulat, bisa dibuka kayak gini, puter, tapi nggak bisa dicelup. Apa sih, garing. Nah dalamnya tuh kayak motif sarang tawon. Ada 3 tombol sini, 1 fog lamp, 2-nya lagi dummy yang mungkin ini fitur headlamp leveling, sama 1 lagi sensor parkir. Oh iya, kita belum buka kap mesin ya. Sekarang gue mau nunjukin. Dan kap mesinnya ini berat banget, beneran nggak bohong. Nah, impresi pertamanya pasti berantakan banget. Kayak Suzuki tuh males gitu ngedesain ngedesain mesin rapi itu males gitu. Apa mungkin supaya maintenance-nya gampang ya? Nggak tahu. Ini unit 2000 cc. 4 silinder, penggerak roda belakang, konfigurasi longitudinal. Bahkan lawannya itu transversal dan penggerak roda depan. Which is menurut gua culun, bukan SUV. Oh iya, udah ada peredamnya. Dan mulai ngondoy, dan udah berat banget. Nah, nutup, nggak perlu dibanting, cukup ditekan kayak gini. Sekarang gue mau nyalain, dan ini fitur smart key-nya. Jadi kalau zaman dulu nyalain mobil masih diputer, kalau sekarang kan dipencet. Nah dia speedometernya nyala ketika dikontak on. Dan ini suara mobilnya. Bagus ya, menurut gue sih bagus. Sekarang kita masuk. Aduh. Oh iya, ciri khas SUV jadul, masih ada tangkai spion di sana yang fungsinya buat ngelihat jarak ban sama got atau apapun, mungkin trotoar juga kalau pas lagi parkir. Nih. Speedometer mati kalau belum dikontak. Dia nyala kayak gini, dan fuel gauge-nya udah mulai redup. Apaan sih nih? Matiin. Sekarang gua start ulang. Soalnya udah banyak banget cerita yang harus kamu dengerin. Annoying banget sih. Nah, interiornya kayak gini. Yang menurut gua tampilannya tuh rapih. Kenapa rapih? Karena head unit dia udah terintegrasi nih, dan fiturnya tuh banyak. Dia bisa nampung 6 slot CD, FM1, terus FM2, CD, AM1 dan AM2. Semuanya bisa dikontrol di sini. Dimana kompetitornya nggak punya fitur kayak gini. Nih, ini buat mute. Kalau tadi di CD dia bisa buat nge-pause juga. Tuh, pause. Buat mindahin channel sama track, dan ini buat volume. AC, dia udah climate control, yang meskipun masih puter-puteran kompor gas, belum digital. Sekarang gue mau nyalain auto 1, 2. Nah di sini ada 2 tummy tombol. Yang ini fungsinya buat 4x4, dia switchnya elektrik. Yang di sebelah sini buat electronic stability program.
tapi sayangnya 2 fitur itu nggak masuk di Indo. Nah, sekarang sekalian gue mau ngasih lihat kalau gue nyalain lampunya. Nah tuh, dia ini jadi redup speedometernya. Terus lampu-lampu lainnya tuh jadi nyala warnanya amber. Oh iya, speedometer ketinggalan ya. Nih, ini informasinya odo trip doang. Odo, trip A, trip B, odo lagi. Di tengah ada MID yang munculin informasi soal jam, suhu di luar, dan konsumsi BBM. Ini 3,9 karena mobilnya baru di reset. Nih ada tombol sini bisa dipencet. Ini buat konsumsi real time-nya, dan ini konsumsi bahan bakar yang tadi, yang awal. 3,9 karena baru di reset dan jarang dipakai, mobilnya cuma dipanasin doang. Aslinya dia bisa 6 km per liter kalau pemakaian dalam kota, dan kalau pemakaian luar kota bisa 10 sampai 13 km per liter. Transmisi Matic 4 speed yang bisa di overdrive. L itu gigi 1, 2, 3, D itu 1 sampai 4. N balik lagi ke P. Di sini ada tombol semacam apa? AT power itu sport mode-nya kah? Ya mungkin. 2 dummy tombol yang kalau di luar negeri ini fitur pemanas jok. Power outlet 2 biji, yang satu buat car charger ya, yang satunya lagi buat ini adalah fitur di luar. Maksudnya fitur beli gitu. Ini tuh FM transmitter. Kan mobil ini gak punya Bluetooth kan, saking tuanya. Jadi kalau gue mau denger lagu, cukup colokin lewat aux. Terus alat ini nanti mengenerate sinyal. Tuh, ini sekarang 91,5. Lo bisa atur ke frekuensi apapun yang lo mau. Nanti sinyalnya itu ditangkap sama radio sini. Jadi suaranya bisa keluar di radio sini juga. Oh iya, nih ada tempat penyimpanan di sini dengan aksen kayu-kayuan. Dan ini tuh sentuhan manis dari Suzuki juga. Soft opening dan soft close. Di sini juga soft opening, soft close, dan mekanismenya udah rusak. Ya. Handbrake masih pakai otot. Sini ada tempat penyimpanan yang empuk, bisa dipakai buat armrest, dan dalamnya tuh volumenya gede. Sekarang kita ke headliner. Kayak gini headlinernya. Nah, di sini spionnya masih kayak gini bentukannya, day night view manual. Lampu kuning, tempat buat naruh kacamata. Terus ini buat anti silau, anti silau, buat naruh kartu, sama ada cermin. Yang sisi sana juga sama, tapi buat cermin doang ya, kartunya nggak ada. Dan ini tulisannya banyak banget bahasanya. Layout pintu penumpang. Kok nggak fokus? Nah tuh kalau malam lampunya dinyalain tuh nuansanya jadi apa ya? Kelihatan mewah gitu loh. Nggak tahu sih ini opini gue doang, tapi ya begitulah. Sekarang gue mau ngasih lihat belakangnya. Suara mesinnya tuh halus dan gak geter. Nah
ini bunyi pintu belakang. Bukaannya cukup lebar dan soft touch material tuh ngikutin di depan. Ini soft juga. Ada tempat penyimpanan kecil banget, speaker. Ya, begitulah. Nah, ini kondisi jok baris belakang yang rebah, lagi rebah banget. Dan duduk di sini tuh nyaman, boleh dibilang nyaman. Enough. Sekarang gue mau ngasih lihat space yang tersisa. Di depan ini settingan gua dan gua tingginya 173 dan masih tersisa segitu. Meskipun paha rada ngatung, tapi tetap nyaman kok. Nah, di sini ada cup holder 2. Dan lebih baik cup holder ditaruh di belakang daripada cup holder ditaruh di armrest. Armrestnya kecil juga di sini, tapi it's okay. Dan ini tampilan depannya. Tuh. Gua percaya aja kalau ini harganya bisa lebih mahal daripada CR-V atau X-Trail asal fitur-fiturnya dimasukin semua. Oke, sekarang kita ke bagasinya. Garis jendela yang nyatu ke lampu. Dan kalau ngeliat mobil ini dari belakang tuh pasti kelihatan banget kolongnya yang berantakan. Kayak gitu. Nah, ini bunyi pintunya yang menurut gua ngeselin. Nah, itu pintunya bisa dibuka 90 derajat. Tuh, otomatis lah kebuka sendiri tuh. Siap. Ada tempat penyimpanan terbuka kecil. Ada tray yang buat naruh barang-barang kayak gini. Dan menurut gua luasnya tuh ya cukup lah. Meskipun gak seluas CR-V atau X-Trail. Di sini ada tempat buat P3K. Ada gantungan. Dan ini ada semacam apa ya, tirai. Jadi nanti dia ditempelin di jok supaya barang-barang tuh nggak langsung jatuh ke sini. Di samping ada power outlet, gantungan, lampu, sama dongkrak, tempat dongkrak. Tampilan belakangnya kalau gua zoom out kayak gini. Pokoknya masih bagus lah di mobil meskipun udah 13 tahun. Sekalian gue mau nunjukin lampunya. Sama lampu hazard. Nah, kayak gini. Udah kelihatan banget tuanya ya mikanya. Udah kayak gitu. Tapi kalau malam cukup terang kok. Fog lampnya lupa dinyalain, tapi ya udahlah. Sekian review mobil 13 tahun. Bye cuy.